untuk salah satu pemimpin dua agar pelaksanaan pembelajaran daring ini bisa berjalan dengan lancar. Silakan sampai untuk pemimpin dua. Siap. Sebelum memulai pembelajaran mengenai baiknya kita berdoa. Kemarin kita sudah melakukan kesepakatan kelas ya. Masa ada kemarin yang kita lakukan dalam kesepakatan kelas? Pertama, mau menjaga kebersihan kelas dan halaman. selalu menjaga kebersihan kelas. Kemudian yang kedua, Saling menghargai dan menghormati. saling menghargai dan menghormati. Kemudian yang ketiga, Selalu bekerja sama. Memisahkan sisi. Membudayakan membaca. Semangat belajar. sudah kan kalian semangat belajar? Sudah. Jadi harus semangat Belajar. belajar. Untuk kali ini siapa yang tidak hadir? Rehan Bu, Kenapa Rehan? mungkin sakit. Sakit. Kakak uji tidak Rehan? Bu, tapi melalui kesalahan. Ya, ini yang tidak ada hanya Rehan saja ya. Saya sampaikan kepada Rehan ya bahwa untuk pertemuan yang selanjutnya apabila sakit jangan saja ya. Kalian semuanya kalau misalnya ada lemah atau sakit atau izin kurang apa, wajib harus membuat Surat. ya. Terima kasih kepada semuanya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai karya ilmiah. Ada yang kemudian atau bahkan bacanya atau bahkan melihatnya atau kemungkinan kalian pernah membuatnya waktu di SMP. Nomor satu. Ya, boleh ya. Terus, Gadis, buat kamu. Bagian karya ilmiah merupakan karya ilmiah yang ditujukan untuk masyarakat tertentu atau profesional yang biasanya bersifat karya ilmiah tinggi. Terus yang ini. Karya ilmiah adalah suatu tulisan ataupun karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari hasil pengamatan, penelitian, peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu yang disusun dengan menggunakan metode tertentu atau sistem ketika penulisan yang baik. Terus yang lain, ya, ada lagi yang lain ya. Karya ilmiah adalah laporan berupa tulisan yang dipublikasikan atau dipaparkan dari hasil pengajian ataupun penelitian
yang telah dilakukan. Dalam penulisannya, memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku di masyarakat keilmuan. Karya ilmiah, karya apa? Sangat kesimpulannya berarti karya ilmiah itu merupakan sebuah hasil ya, laporan mengenai penelitian. Berarti sebelumnya kita nanti karena pernah bisa itu ya. Terus contoh-contohnya apa saja yang pernah kalian ketahui berkaitan dengan penelitian? Ya sampai ya. Untuk contoh karya ilmiah ada globalisasi dan kebudayaan. Yang kedua ada lingkungan hidup. Tapi sampai ya. Buat contoh karya ilmiah ada satu globalisasi dan kebudayaan. Yang kedua lingkungan hidup. Misalnya apa kalau dalam lingkungan hidup misalnya apa sampai? Mungkin penanaman kembali karya ilmiah. Terus, bentar ya, yang lain? Ada yang bisa? Contohnya? Ya? Bisa? Sana. Tapi pembentukan karakter anak ya yang saya sampaikan. Kalau gambarannya apa? Misalnya apa itu? Bisa. Ada yang bisa membantu? Tadi Siska mengatakan itu tentang pembentukan karakter anak. Saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Arif Nur Aini dan terima kasih masih menyaksikan video pembelajaran dari saya. Kali ini saya akan membahas mengenai karya ilmiah. Ternyata banyak sekali yang menulis di kolom komentar bahwa mereka menginginkan saya membuat video pembelajaran tentang karya ilmiah juga. Mohon maaf ya, memang akhir-akhir ini sok sibuk begitu, jadi belum bisa membuat video pembelajaran. Jadi, meskipun pembuatan video pembelajaran kali ini agak terlambat, harapan saya adalah tetap banyak viewernya. Karya ilmiah, materi kelas 11 SMA. Biasanya di beberapa sekolah ada ekstrakurikuler KIR atau kelompok ilmiah remaja. Di dalam ekstrakurikuler ini biasanya membahas mengenai pembuatan karya ilmiah. Selain itu, karya ilmiah juga sering sekali dilombakan loh. Jadi kalau misalnya kalian bisa membuat karya ilmiah dengan baik, tentu saja hal ini sangat mendukung dan bermanfaat bagi kehidupan kalian. Entah itu sekarang masih SMA ataupun nanti ketika kalian memutuskan untuk melanjutkan pendidikan lagi di perguruan tinggi. Bahkan ketika kalian bekerja nanti, ada beberapa pekerjaan yang memang mengharuskan adanya pembuatan karya ilmiah. Nah, berarti pembuatan karya ilmiah ini sangat bermanfaat bagi kita. Karya ilmiah, pengertian dari karya ilmiah adalah karena ilmu pengetahuan yang menyajikan data dan fakta dan ditulis menurut metodologi penelitian yang baik dan benar, dan tentu saja dapat dibuktikan kebenarannya. Tujuan dari karya ilmiah adalah untuk mempublikasikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Jadi banyak sekali penelitian-penelitian yang nantinya dirangkum ke dalam karya ilmiah. Selanjutnya, jenis karya ilmiah yang kedua adalah bentuk semi formal. Jadi di sini agak formal begitu ya, atau lebih enteng daripada formal. Maksudnya bagaimana? Jadi di dalam karya ilmiah semi formal ini sudah menggunakan atau sudah memakai penulisan yang terstruktur. Jadi ada pendahuluan, latar belakang, dan lain-lain. Kalau tadi yang bentuk populer itu kan hanya dituliskan di dalam paragraf, kan? Nah, kalau yang bentuk semi formal itu sudah berbentuk ke dalam struktur. Contohnya apa? Yang sering kalian buat ketika pelajaran ada makalah, atau kalau mahasiswa itu sering menyebutnya paper. Paper di sini bukan kertas ya, tetapi paper di sini itu mirip dengan makalah. Bedanya apa makalah dengan paper? Jadi kalau makalah
itu justru lebih kompleks sedikit gitu ya daripada si paper ini. Nah, kalau paper itu biasanya topiknya itu hanya sedikit atau topiknya itu fokus pada satu hal. Nah, jadi karya ilmiah bentuk semi formal itu bisa kalian lihat contohnya pada makalah ataupun paper. Selanjutnya bentuk karya ilmiah yang kedua. Jadi ini ya Pak. Maaf ya, ada nih harus bisa sama. Oke, jaga. Oke. Pak, belum ini yang nomor ini nomor 3 sampai ketuanya. Paham ya, berarti ini nanti disusun secara urut ya, jadi struktur teks karya ilmiah. Jadi apa ini? 3 sampai nanti daftar pustaka nanti dijelaskan. Apa sih itu muncul? Dijelaskan. Boleh kalian bentuk akal atau bagaimana yang variatif. Ya. Terus kalau yang nomor paham ya? Ya. Tanya tidak? Ya. Oh, sedemikian rupa supaya mungkin ya nanti pada saat presentasi biar lebih. Ya. Tadi apa kesepakatannya? Bekerja sama. Kemudian yang kedua, setelah kalian nanti sama-sama yang kalian apa itu? Diletakkan di mana? Ada pertanyaan? Jadi ya persiapan semua ya. Pak? Ada yang bisa membantu ini menjalankan link? Ini yang Oke, sudah selesai semua ya. Silakan untuk silakan tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan perwakilan dari kelompok tadi yang sudah jadi duluan dari kelompok mana tadi? Ya, Bu. Hasilnya yang lainnya diperhatikan, jangan ngobrol sendiri. Ya, yang lainnya diperhatikan, jangan ngobrol sendiri. Dan paham apa yang disampaikan oleh kelompok lain. Teman-teman kalian.
Kalau namanya dijalankan juga. Siap? Siap ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan hasil diskusi kami tentang struktur karya ilmiah. Pertama judul ya ini nama atau kepala karangan yang mencerminkan isi dari suatu bacaan. Dua, pendahuluan, yakni langkah awal dalam melakukan penelitian. Tiga, kerangka teori, yaitu identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan untuk melaksanakan suatu penelitian. Yang keempat, metodologi penelitian, suatu cara atau teknik mendapatkan informasi dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian. Lima, pembahasan, diskusi antara hasil dan pertanyaan penelitian. Yang keenam, simpulan dan saran. Bagian penutup dan penelitian yang tulis di mana isi dari penelitian telah dijadikan dalam bab sebelumnya. Yang ketujuh, daftar pustaka dan lampiran. Jadi daftar pustaka adalah daftar yang telah dilihat, contoh nama, tahun, judul, kota, penulisan. Lampiran adalah gambaran yang diteliti, contohnya foto. Itu saja yang saya sampaikan. Apabila ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian berdiskusi, kemudian bekerja sama, apa yang kalian rasakan? Dari materi ini, paham nggak ini? Paham. Berkaitan dengan apa tadi? Karya. Apa tadi pengertiannya? Karya ini ya, pengertiannya. Ya, pengertiannya. Sebuah karangan itu ya, yang berkaitan dengan itu. Kita melakukan sebuah laporan. Dan laporan itu nanti apa? Dalam bentuk data. Data dikemas kemudian menjadi sebuah hasil. Akan menjadi sebuah karya. Ini yang berdasarkan sesuatu yang tadi sudah kita jabarkan tadi ya secara berkelompok mengenai strukturnya harus jelas dari apa tadi? Judul, kemudian apa lagi yang kedua? Pendahuluan, terus teori, apa lagi? Metodologi penelitian. Terus Pembahasan. Simpulan dan saran. yang lain? Daftar pustaka dan lampiran. Dari lampiran itu berarti kita nanti menampilkan apa? Foto-foto otentik data yang sudah kalian observasi nanti ya. Pada saat kelompok selanjutnya, pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas hasil kalian sama tugas kelompok ini ya. Kita nanti observasi, kita tugaskan kalian nanti untuk membuat sebuah karya. Paham ya? Tadi dari pengertiannya apa? Saya udah kembali. Tadi dari pengertiannya. Pengertiannya apa tadi? Merupakan karangan ilmiah yang ditujukan untuk masyarakat tertentu atau profesional yang biasanya bersifat karya ilmiah tinggi. Terus ciri-cirinya apa sih? Ciri-cirinya apa? Ciri karya ilmiah? Ya, tadi apa? Karya ilmiah itu yang pertama adalah logis dan objektif, yang kedua disusun secara urut, yang ketiga terperinci dan lengkap, yang keempat kebenaran dapat diuji, yang kelima hasil
kesimpulan cocok dengan kalangan. Dan yang terakhir bahasa yang sesuai dengan Tadi yang pertama adalah disusun secara logis. Kemudian yang kedua disusun secara urut. Kemudian yang ketiga terperinci dan lengkap, harus lengkap tadi, harus ada lampirannya. Lampirannya tadi berupa bukti-bukti data-data yang sudah kalian lakukan. Contohnya tadi judulnya apa? Misalnya kalau sampah, kemarin kan kita sudah melakukan kegiatan B5, ya, kegiatan B5 itu kita mendaur ulang sampah dalam bentuk apa? Sebuah karya. Yang sudah kita tampilkan di mana, di tiap-tiap pojok sekolahan kita ini ya, sebagai apa itu? Wahana untuk tempat duduk. Dari mana itu? Dari sampah. Itu kita harus jadikan sebagai karya. Terus tadi kelompok 1 mengatakan judulnya apa tadi? Bahaya internet dan remaja juga boleh itu ya, dijadikan sebagai judul. Jadi nanti tiap-tiap kelompok perhatikan ya, untuk pertemuan selanjutnya tugas kalian besok ya, dan sudah dalam perjanjian ya timnya. Ya, kalian sudah nanti melakukan observasi sebelumnya. Dari itu ada 4 kelompok ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nanti melakukan observasi, membuat kajiannya, berarti kalian mengumpulkan data-data yang dari data itu nanti didapatkan dari sebuah karya ilmiah sesuai dengan tadi yang sudah kalian tulis, ya, yang kalian diskusikan pada hari ini yang berkaitan dengan struktur karya ilmiah. Yang meliputi 1 tadi pertama adalah judul, kemudian yang kedua pendahuluan, kemudian yang ketiga kerangka teori, kemudian yang keempat metodologi penelitian, kemudian yang kelima pembahasan, kesimpulan dan saran. Meskipun nanti kalian mengerjakannya observasi ya di luar kelas, tetap nanti kita melakukan kesepakatan ya. Yang sudah kita terapkan, kajian pertama adalah kita harus kerjasama. Ya, pada saat pembuatan karya ilmiah, yang pertama adalah kita harus kerjasama. Maksudnya kita kerjasama. Tidak ada yang dompleng. Hanya ikut-ikutan saja, tapi harus ikutan kejarannya. Nanti berarti tiap-tiap kelompok jadikan seperti apa ini? Job-jobnya ini ya. Misalnya kok tadi Hasan, kamu bagian ini Hasan. Misalnya kok Widan, ya Widan ini ya. Widan dalam apa ini? Oh, kamu ahli pemotretan ya? Berarti nanti harus apa nih? Dibentuk tim-timnya, ya, tim-timnya, biar nanti pada saat pembuatan karyanya akan lebih sistematis. Paham ya? Dari sini ada pertanyaan? Tidak. Rapikan semuanya setelah kita melakukan kegiatan, dilakukan biar ruangan itu rapi. Ya. Dari semula, terima kasih ya, karena sudah menerapkan keyakinan kelas yang sudah kalian laksanakan, ya kalian ujarkan tadi ya. Terima kasih. Untuk sebelumnya saya
juga kembali lagi mengucapkan terima kasih kepada kalian. Jangan lupa selalu semangat untuk belajar, dan belajar. Kenapa demikian? Karena kalau kita dari diri belajar itu nanti akan mendapatkan buah yang baik. Kita menanam sesuatu yang baik, hasilnya juga akan baik. Tapi kalau kita menanam keburukan, hasilnya juga akan buruk. Ya, makanya kita harus lakukan tadi yang disampaikan oleh Sapek ya. Sapek mengatakan, kita harus menerapkan 5 S. Yang pertama, Sabar, sopan, santun. Terima kasih. Jangan lupa hati-hati di jalan ya, karena ini sedang musimnya hujan. Karena kita di dalam pemerintahan, saya kan hati-hati untuk berkendara. Untuk berkendara, jangan lupa menerapkan penggunaan apa ini? Yang sedang adanya aturan di sekolah. Jadi pengendara sepeda motor siswa SMA negeri 1 itu wajib menggunakan helm demi keselamatan kita. Ya, jelas ya? Tadi saya ulang kembali, saya tegaskan lagi, gambarannya adalah apa? Kita nanti untuk pertemuan selanjutnya ya sudah dalam bentuk jadi pemaparan untuk memaparkan hasil karya yang kalian. Karena sudah fokuskan judulnya itu ya. Lihat kelompok pendudukan sudah dipersiapkan. Tapi untuk ini kalian untuk mempersiapkan mencari data-data ini. Ya, demikian tadi. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk hari ini dan kedepannya ya. Ibu mohon maaf apabila ada perkataan ya perbuatan ibu dalam pembelajaran kali ini. Dimaafkan ya? Iya, Bu. Jangan lupa sekali lagi hati-hati di jalan, pulang dengan selamat, bisa ketemu dengan keluarga, itu juga sama ya. Jangan bermain tapi langsung menuju ke rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.